Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 mata kuliah Psikologi Industri yang beranggotakan saya sendiri, Dede Kuswandi, dan rekan-rekan saya. Perkenalkan diri, nama saya Elva Nurfauziah. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayati. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rena Octavia. Baik, izin memperkenalkan diri, nama saya Anela Violeta. Kami akan membahas mengenai industri perhotelan. Yang akan kami bahas meliputi pengertian, regulasi dalam bentuk undang-undang maupun peraturan daerah, dampak hingga strategi yang digunakan oleh industri perhotelan. Semoga para audiens dapat menyimak video ini dengan hikmat, sehingga apa yang kawan-kawan kelompok 1 sampaikan dapat diterima dengan baik. Dikutip dari kompas.com, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, otonomi daerah atau desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pencapaian otonomi tidak hanya dalam pemberitahuan hukum, melainkan juga kebutuhan globalisasi yang diperkuat dengan memberi daerah kewenangan yang lebih besar. Nilai dasar otonomi daerah. Dalam buku Desentralisasi dan Otonomi Daerah tahun 2007, karya Syamsuddin Haris, yaitu yang pertama, adanya kebebasan. Kebebasan masyarakat dan pemerintah daerah dalam mengambil tindakan atau kebijakan untuk memecahkan masalah bersama. Yang kedua, adanya partisipasi. Masyarakat dapat berperan aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam kebijakan publik di daerahnya. Yang ketiga, ada efektivitas dan efisiensi. Melalui kebebasan dan partisipasi masyarakat, jalannya pemerintahan akan lebih tepat sasaran atau akan lebih efektif. Tujuan dari otonomi daerah itu sendiri yaitu, yang pertama, distribusi regional yang merata. Yang kedua, peningkatan terhadap pelayanan masyarakat akan semakin membaik. Yang ketiga, adanya sebuah keadilan secara nasional. Yang keempat, adanya pengembangan dan dalam kehidupan demokratis. Yang kelima, dapat mendorong pemberdayaan masyarakat. Dikutip dari bpkp.go.id, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan pendistribusian daerah, pada bab 2 pasal 2 ayat 2 juga di situ disebutkan bahwa pajak hotel termasuk ke dalam jenis pajak kabupaten atau kota. Nah, di Kota Serang itu menetapkan sebuah undang-undang daerah nomor 14 tahun 2008 tentang pajak hotel yang telah disetujui oleh DPRD Kota Serang dan Wali Kota Serang. Sebagaimana hal yang menjadi pertimbangan itu adalah bahwa pajak hotel merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Untuk menetapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab. Dalam peraturan daerah Kota Serang tentang pajak hotel, terdapat beberapa ketentuan umum yang tertera pada bab 1, yaitu diantaranya pasal 2 ayat 2 yang disebutkan bahwa pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang kita, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, ketentuan itu antara lain nama, objek, dan subjek pajak. Dalam pasal 2 ayat 3 di situ juga disebutkan bahwa
Objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 itu meliputi yang pertama, fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek, antara lain gubuk pariwisata atau kita sering sebut cottage, motel, wisma pariwisata, pasanggarahan atau hostel, dan losmen. Nah, yang kedua itu ada pelayanan penunjang antara lain telepon, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, taksi, dan pengangkutan lainnya yang disediakan atau dikelola hotel tersebut. Nah, yang ketiga juga ada fasilitas olahraga dan hiburan, antara lain pusat kebugaran atau sering disebut fitness center, kolam renang, tenis lapangan, golf, karaoke, dan masih banyak yang lainnya yang dikelola oleh hotel tersebut. Nah, yang keempat itu ada jasa persewaan ruangan dan fasilitas lainnya. Di sini saya akan menjelaskan dampak Undang-Undang Otonomi Daerah terhadap kegiatan industri perhotelan. Yang pertama, ada dampak terhadap ekonomi. Untuk segi positif, dampak ekonomi yang terjadi pada masyarakat yang dekat perhotelan adalah membuka lapangan pekerjaan yang baru untuk komunitas lokal di sekitaran kawasan perhotelan, memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal agar bisa mengambil keuntungan dari adanya perhotelan di wilayahnya, baik itu untuk peningkatan taraf hidup maupun yang lainnya. Dengan adanya perhotelan, industri-industri kecil juga mendapatkan dampak yang positif dan memberikan peluang berbisnis seperti membuka rumah makan, restoran, kafe, transportasi, dan lain-lain. Terbukti dengan laju pertumbuhan penduduk yang besar mampu menurunkan angka pengangguran. Selain untuk masyarakat lokal, dampak ekonomi juga berpengaruh bagi pemerintah daerah yang mendapatkan pendapatan dari pajak. Hal ini juga berdampak terhadap peningkatan pendapatan pembangunan perekonomian yang semakin lebih baik. Yang kedua, adanya dampak terhadap sosial budaya. Berdampak positif terhadap sosial budaya masyarakat seperti adanya conservation of cultural. Secara rutin, pihak hotel memberikan bantuan dana kepada masyarakat untuk konservasi budaya seperti perlindungan untuk benda-benda kuno, bangunan sejarah, seni tradisi masyarakat. Hal ini bisa dibuktikan dari kondisi budaya masyarakat seperti masyarakat Bali, pura maupun benda-benda budaya lainnya masih tetap utuh walaupun sedikit mengalami kerusakan akibat umur. Yang ketiga, dampak terhadap pembangunan. Dampak terhadap pembangunan perhotelan pada lingkungan masyarakat adalah adanya perbaikan lingkungan baik penataan tata ruang kota maupun infrastrukturnya, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya lingkungan. Baik, di sini saya akan menjelaskan strategi. Untuk memformulasikan strategi implementasi kebijakan desentralisasi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan tersebut, terlebih dahulu perlu kita ketahui ada beberapa prinsip pemberian otonomi daerah yang dijadikan sebagai pedoman dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, yaitu penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan yang pertama itu memperhatikan aspek demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta memperhatikan keanekaragaman daerah. Lalu yang kedua itu pelaksanaan otonomi daerah didasarkan atas otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab. Lalu yang ketiga itu pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota. Sedangkan otonomi daerah provinsi itu merupakan otonomi yang terbatas.
Lalu yang keempat itu pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah. Lalu yang kelima itu pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonomi dan karenanya itu dalam daerah kabupaten dan daerah kota itu tidak ada lagi wilayah administrasi. Lalu yang keenam itu pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif, fungsi pengawasan maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintah daerah. Lalu yang terakhir itu pelaksanaan asas dekonsentralisasi diletakkan pada daerah provinsi dalam kedudukannya itu sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan tertentu dan dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah. Terima kasih atas atensinya dan telah menyimak video ini dengan khidmat. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat untuk para audiens. Saya mewakili rekan-rekan kelompok 1 pamit undur diri. Semoga bermanfaat. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.